Bagi orang lain, itu adalah sendok. Baginya, itu adalah kunci untuk melarikan diri. Pertama, dia menggosokkan sendok itu ke tumit sepatunya. Kemudian dia meminta penjaga untuk menggantinya dengan yang bersih. Dan rekan-rekan setimnya ada di sana untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Tampaknya, dia memiliki satu sendok, tetapi sebenarnya dia memiliki dua sendok. Ketika dia kembali ke selnya, dia mendapatkan sebuah koin. Lalu, ia menggabungkan korek api menjadi sebuah bola untuk membuat kompor sederhana. Kemudian, dia mematahkan sendok itu menjadi dua. Kemudian, dia menggunakan kikil pemotong kuku untuk menggiling koin menjadi bubuk. Bubuk aluminium yang dihasilkan dioleskan secara merata pada sambungan antara sendok dan gunting kuku. Terakhir, korek api dinyalakan untuk membuat keduanya menyatu dengan sempurna. Senjata pembobol penjara sederhana pun lahir. Untuk menguji kekuatannya, Jack mengeluarkan kopernya. Dia menggunakan alat itu untuk menggali ventilasi sedikit demi sedikit, dan efisiensinya sangat meningkat. Jadi Jack bekerja keras setiap malam untuk membobol dinding. Pada siang hari, dia memanfaatkan angin untuk mengosongkan kantung-kantung puing-puing secara diam-diam. Tidak lama kemudian, lubang itu digali dan bisa dilalui. Namun masalah baru muncul. Jaring kawat dilas ke kolom dan tidak bisa dilepas. Jadi, saat dia bekerja, dia diam-diam mengambil sepotong besi. Tetapi ketika dia melewati keamanan, alarm berbunyi. Jack dengan tenang menyerahkan potongan besi itu kepada penjaga dan menyuruhnya untuk membawanya kembali ke kamarnya untuk menggantung pakaiannya. Menghadapi permintaan yang begitu aneh, penjaga yang baik hati itu langsung menolaknya. Namun ketika Jack kembali ke kamarnya, dia membalik tumit sepatunya. Ada irisan lain yang tersembunyi di dalamnya. Ternyata itu adalah sebuah pengalih perhatian. Dia mendorong ganjalan itu ke kawat berduri, lalu dia menendangnya untuk melepaskan kawat itu. Kemudian dia membasahi koran bekas dengan air, dan kemudian dia membuat bentuk lubang angin dan mengecatnya dengan warna yang sama dengan dinding. Untuk menyamarkan ventilasi udara palsu, Jack kemudian membuat kepala tiruan dengan cara yang sama. Dia mewarnainya sehingga terlihat cukup bagus untuk menjadi nyata. Kemudian dia meletakkan kepala itu di atas tempat tidur dan menutupinya agar terlihat seperti sudah tertidur. Dan kemudian tibalah pada bagian yang menarik itu membuat kepala tiruan dari koran. Kemudian dia mengecatnya dan mengoleskannya dengan rambut. Kemudian dia meletakkannya di tempat tidur dan menutupinya agar terlihat seperti sedang tidur. Lalu dia menurunkan jaring kawat. Kemudian dia mengebor lubang kecil ke dalam saluran ventilasi untuk mencegah para penjaga mengetahuinya. Aku mengembalikan kawat ke keadaan semula. Di bagian belakang penjara ada pipa ventilasi yang sempit. Jack memanjat pipa itu. Pada saat itu, penjaga yang sedang berpatroli tiba-tiba melihat kepala di tempat tidur. Untungnya, dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Jack sudah memanjat pipa ke bagian atas gedung. Apa yang tidak dia sadari adalah tidak ada jalan keluar meskipun dia berhasil mencapai lantai atas. Satu-satunya jalan keluar adalah jaring pengaman setinggi 3 meter di atas tanah. Jack terlalu tinggi untuk melewatinya. Saat itu, para penjaga yang sedang berpatroli kembali dengan cara yang sama. Melihat Jack yang masih tertidur, dia bertanya kepada tetangganya yang sedang mengecat untuk mengetahui apa yang terjadi. Saat mereka sedang mengobrol, penjaga itu tidak sengaja menjatuhkan tongkatnya ke lantai. Ketika dia membungkuk untuk mengambil tongkat tersebut, Jack masih tidak merespons. Penjaga itu menjadi curiga. Jadi dia dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk mencoba. Pada saat krisis, Jack akhirnya kembali. Menunggu waktu makan, Jack membujuk ketiga temannya untuk melarikan diri bersama, karena dia tidak bisa melakukannya sendirian. Saat malam tiba, Jack dan rekan-rekan satu timnya naik ke atap gedung dengan bantuan pipa-pipa lagi. Dengan bantuan rekan-rekannya, dia berhasil meraih jaring pengaman. Namun tidak mudah untuk membukanya, karena jaring itu terpaku di sekelilingnya. Mereka harus menggunakan bor listrik untuk membuka jaring pengaman. Itu di penjara dengan keamanan maksimum. Tapi Jack adalah ahli fisika dan kimia. Jika dia tidak memiliki bor, dia akan membuatnya. Setelah konser, Jack memiliki keberanian untuk menaruh kipas angin di kotak alat musiknya. Kemudian dia mengikuti antrian seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun para penjaga tiba-tiba meminta untuk memeriksa tasnya. Ketika Jack mendengar hal ini, dia tidak panik. Dia bahkan secara sukarela menyerahkan kopernya kepada penjaga. Namun